Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuknya fokus. Tumbuhan 3 dalam 1. Gerak raga yang kita sertai gerak minda, yang kita sertai gerak rasa. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang pertama kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan iman dan Islam kita. Yang kedua tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru hara, musibah dan wabak. Yang keempat dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan putra putri kita soleh solihah. Yang kelima kita mohon kepada Allah sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam surah Al-Fatihah itu dengan bacaan surah Al-Fatihah kita kirimkan kepada para arwah pendahulu kita, dari atuk nenek, mak ayah kita dan saudara mara kita dan ahli kubur minal mu'minin wal mu'minat. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Segala puji bagi Allah, dialah maha raja, dialah maha disembah. Alladzi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud, yang telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnia kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Walaupun kita berada di parit kasih, lebih-lebih lagi kita mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah. Amin. Kok melempem gitu, lemau aja macam kerupuk aja. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan limpahan kasih sayang Allah. Amin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada yang empunya makom terpuji, wal liwa'il ma'qud, dan pemegang panji Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila nihayati kulli ma'dud, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya sampai kepada penyudahnya segala yang terbilang di alam semesta ini. Apa maknanya? Salawat yang kita hadiahkan kepada Rasul itu merupakan satu amalan umat Muhammad, umat di akhir zaman ini yang berkesinambungan, yang berterusan sampai bila-bila pun, sampai kepada hari kiamat. Ila kulli mu'ma'ani, artinya fi nihayati ila nihayati kulli ma'dud, segala sampai kepada penyudahnya segala yang terbilang di alam semesta ini, maknanya sampai hari kiamat. Percaya tak dengan hari kiamat? Nah, kita beriman termasuk rukun iman yang entah berapa Ustaz? ke-5. Orang-orang tua-tua dulu hafal tuh pujian kalau di kampung-kampung sana. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadri khairihi
wa syarihi minallahi ta'ala. Kuwi apa Ustaz? Ya, lenong apa ngaji gitu ya. Orang-orang tua-tua dulu pujian seperti itu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini rukun iman. Rupa-rupanya rukun iman toh antum. Iya. Yang kedua, wa malaikati, aku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, yang keempat kepada iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima beriman kepada hari kiamat. Wal yaumil akhir, hari akhir tuh hari penyudahnya segala yang terbilang, segala yang maujud di alam semesta ini, disebutnya hari kiamat. Kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di alam semesta ini pasti akan hancur, akan binasa, akan habis, akan lenyap. Ki ngopo Ustaz ki? Kok kaya marah ngono dia. Macam marah ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Ya, di hari akhir, hari kiamat. Wa bi qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala, dan beriman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Semuanya ketentuan Allah, sama ada yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Kesemuanya adalah dalam takdir ketentuan Allah. Itu rukun iman. Tak terasa oleh kita. Gimana kabar semuanya? Sehat apa ora? Kok kaya gering ngono to? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Ya sehat toh Ustaz. Kalau tak sehat ngeringkel aja di rumahnya. Kadang sehat pun tetap juga meringkuk aja di rumah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita dapat menghadirkan diri di masjid. Disinilah tempat diturunkannya rahmat. Masuk ke masjid tadi apa doanya? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmati. Confirm tak bisa dibaca. Masuk tuh bleng melabu, keluar bludus keluar. Ya mesti pakai doa bro. Guys, ini masuk masjid nyelonong. Ya, kita mohon masuk masjid, tetap langkahkan kaki kanan kita. Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu. Doa itu silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Orang yang beriman tak pernah doa macam kita pergi nyangkul tak bawa cangkul. Nak ini kebun, nak apa? Nyangkul. Cangkul pun di mbuh. Tak dibawa. Semana boleh nyangkul tak? Tak boleh. Nak pergi kebun nyabit kelapa sawit tapi sabitnya tak dibawa. Kalau jadi askar pergi ke medan perang tapi tak bawa senjata. Senjata itu apa? Mana? Tak bawa. Ya, bukan mati syahid, mati sangit. Ya. Jadi doa jangan sampai ditinggalkan. Sampai-sampai bulan yang kita masuk bulan itu pun ada satu doa-doa tertentu. Bulan Rajab saja kita dah mula berdoa untuk diberikan barokah, ya dah. Rajab dah meninggalkan kita dah. Apa sepanjang bulan Rajab dulu yang kita baca? Baca apa, Mam? Doa itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, kira makan wae yang dihilangnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kan doanya itu. Kalau orang-orang kampung dulu malah dibuat pujian juga. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Apa itu?
Hafal tak? Tak hafal. Ayo coba dibaca, ya, dibaca, ikuti saya. Nah, kalau yang belum pandai ya supaya mangap-mangap ngono lah. Bercuap-cuap aja, jangan diam aja dia. Oh, ngobahke lambe. Nah, kalau tak ngobahke lambe ini jebing loh, ya. Ayo sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna ramadana. Apa itu artinya? Mbah Ustaz. Nah, maka perlunya ngaji itu yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu, ya dah. Allahumma ya Allah, barik lana, berkatilah kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah umur kami mendapati bulan Ramadan. Itu doa secara khusus di bulan Rajab, masuk saja bulan Rajab. Bulan Rajab istimewanya apa? Karena termasuk bulan hurum, bulan mulia, bulan Rajab. Termasuk 4 bulan yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tentukan dengan suratan takdirnya sejak zaman azali, zaman diciptakannya langit dan bumi ini, diciptakannya alam semesta ini, hitungan dalam 1 tahun 12 bulan. Dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah apa tadi? Tak ingat baru tadi itu. Surah apa yang saya sebutkan? Surah At-Taubah ayat 36. Cari nanti dia, buka. Selama ini tak pernah buka Al-Quran, yo buka Quran dulu ya. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallahi, di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Inna iddatash syuhuri indallahi, ya, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, inna iddatash syuhuri indallahi fil kitab, dalam kitab di Lauh Mahfuz yang ditentukan sana, adalah 12 bulan. Dah tahulah Ustaz, dulu 1 tahun ya 12 bulan. Tapi ingat di sana Allah Subhanahu wa taala jelaskan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu dipilih 4 bulan yang mulia-mulia. Hurum jamak daripada haram. Haram 1, 2 haraman atau haramain. Maka tanah suci haram Makkah, Madinah disebut haramain. Kenapa? Dua-duanya tanah haram. Tanah haram Makkah, tanah haram Madinah disebut haramain. Kalau lebih dari 1, lebih dari 2 disebut hurum. Arba'ah itu kan 4. Ya, arba'ah 4. Nah, kalau kita pergi ke Mekah sana kan, pergi umrah ataupun pergi pergi haji itu kan, ditanya sama orang Arab sana, anta sakin fin pondok fin, ya, awak duduk kat pondok mana? Hotel mana? Hotel sana. Lantai berapa? Ingat, lantai 4. 4 itu usul fardhu zuhri arba'ah. Arba'ah. Arba'ah rakaatin, 4 rakaat itu. Ya. Kalau ini lantai 7, maghrib wal isya. Ya. Lantai 10. Ya, isya wa zuhur wa subuh itu berapa itu? Ya, 10. Payah lantai berapa? 17. Zuhur, maghrib, isya, subuh gitu ya. Ya Allah. 4 bulan yang mulia-mulia. Dalam 4 bulan itu Rasul menjelaskan bahwasanya yang 4 bulan itu apa-apa dan apa.
Salasun mutawaliyat, yang 3 adalah berturut-turut. Salasun mutawaliyat, yaitu Dzulqa'dah. Lepas Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lepas Dzulhijjah, Muharram. Wa ukhra, adapun yang lain, yang satu lagi ini, mudhar baina Jumadai wa Sya'ban, diapit di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ya. Jadi bulan Rajab sudah pun meninggalkan kita, sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Apa yang sudah kita buat sepanjang bulan Rajab tuh? Kita mohon barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami mendapati bulan Ramadan, kan begitu. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab ini, dan berkati kami di bulan Sya'ban nanti, sampaikan umur kami mendapati Ramadan lagi. Gitu. Wah, full song tuh. Memang kalau ngaji dengan Ustaz Fauzi ini banyak macam nyanyi, itu bukan nyanyi, itu lagu. Memang Rasul pun menggalakkan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu, kan ya. Artinya kita kalau Al-Quran pun boleh dilakukan, apalagi yang lain. Sholawat boleh dilakukan, ya, sholawat, macam sholawat syifa dilakukan, ya. Sholawat syifa bagaimana lagunya? Hah? Sholawat syifa urung apal meneh. Sholawat syifa ya, tibil qulub itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha, gitu ya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu dilakukan pun boleh, tak dilakukan pun boleh juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya, senang toh sholawat. Kita pun sudah masuk pada bulan Sya'ban, bulan yang artinya Sya'ban, shin besar, ain ba alif nun. Shin syirarin nas, syururun nas, artinya kita ini banyak syar, banyak kejahatan. Bulan untuk kita muhasabah diri menjelang Ramadan. Kita nak menyucikan di bulan Ramadan, menyucikan dosa-dosa kita sepanjang bulan Ramadan. Dari awal-awal sebelumnya sudah kita persiapkan dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban ini. Ya. Maka shin syarrun nas. Kita banyak syar tuh. Banyak melakukan syar. Syar itu kejahatan. Saya tak mencuri, saya tak merompak, tak berzina, tak memukul orang, tak gaduh orang, ataupun tak membunuh orang. Ya, bukan kejahatan, itu berbagai kejahatan. Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, kemudian tidak kita manfaatkan kenikmatan itu menuju jalan ridha Allah, itu satu kejahatan, satu poin kejahatan. Berapa banyak kita berbuat jahat dengan mata kepala kita, dengan lidah kita, dengan telinga kita, dengan tangan kita, buat jahat. Maka bulan muhasabah ini bulan Sya'ban, bulan ya kita mengakui betapa banyaknya dosa-dosa yang saya lakukan, ya Allah. Lepas itu minta ampun kepada Allah. Ya. Maka Sya'ban disebutnya artinya bulan mengembang. Mengembang itu dari kecil menjadi besar. Kalau dari besar kecil bukan mengembang, mengempes namanya. Sya'ban. Kalau keliru membaca Sya'ban, ular besar. Ular sawa itu, ular sawa sebesar paha. Nah, itu Sya'ban. Tapi Sya'ban, ya, Sya'ban, Sya'ban lain. Ya. Kalau Sya'ban artinya mengembang. Macam kita goreng kerupuk yang tadinya mentah toh. Ya, lepas digoreng dan ini kecil menjadi besar, itu Sya'ban.
Tapi jangan pula, awak goreng apa? Goreng Sya'ban. Goreng kerupuk. Tadi kecil menjadi. Artinya bulan peningkatan amal kita yang sedia ada, yang selama ini kita buat, tingkatkan lagi. Setidak-tidaknya melatih diri, mentarbiah diri, membiasakannya untuk meningkatkan amal kebaikan menjelang Ramadan. Dalam sebuah riwayat hadis dinyatakan bahasanya Siti Aisyah, hadis riwayat Siti Aisyah, ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu syahrin kullihi illa fi Ramadan. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyami illa fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya tidak menyaksikan Rasul banyak melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Kalau yang selama bulan-bulan yang lain, Isnin Khamis mesti puasa, karena Rasulullah tak pernah meninggalkan puasa Isnin dan Khamis. Ketika ditanya, ya Rasul, setiap kali hari Isnin dan Khamis kami menyaksikan kau berpuasa ya Rasul. Ya, hari Isnin yauma wulidtu, hari Isnin aku dilahirkannya. Ya, kalau hari Kamis ya Rasul. Ya, kalau hari Kamis itu laporan mingguan amal kita dinaikkan ke hadirat Allah. Saya suka kalau amal saya dinaikkan ke hadirat Allah, saya dalam keadaan puasa. Tapi bulan Sya'ban lebih lagi, dipertingkatkan lagi. Dan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu Dawud. Kalau kita nak puasa, bukan sebulan suntuk di bulan Sya'ban, tapi banyak puasa berbandingkan tak puasanya, gitu loh. Hari-hari berpuasanya itu Rasulullah lebih banyak berpuasa berbanding tidak puasanya. 13, 14, 15 usahakan puasa. Barang siapa melakukan ibadah sunat bulan ngambang, ya, namanya siyamul baidha ataupun hari-hari putih. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa 13, 14, 15, maka sama dengan dia melakukan puasa sebulan suntuk. Untung kita itu sebetulnya menjadi umat Muhammad. Amal sikit tapi diberikan pahala yang besar. Tinggal kita tak nak buat itu. Ya. Kalau nak buat, ya, ada nak buat, artinya kalau nak 1000 daya dia akan lakukan. Tapi kalau tak nak, 1000 alasan dia akan kemukakan. Gestrik lah. Nanti kalau bulan Ramadan macam mana? Ya, gestrik lah, banyak kerja lah, lapar. Ada yang namanya puasa ya mesti lapar toh guys. Mana puasa terus perut besar, bonjet, puasa banyak makan. Latihan gitu loh. Latihan puasa. Maka Sya'ban bulan dikembangkan amalnya, dipertingkatkan amal yang sedia ada, dinaik tarafkan. Yang selama ini tak pernah puasa, ayo kita latihan puasa-puasa sunat. Sehingga di bulan Ramadan nanti sudah terbiasa. Awak lapar tak? Sudah terbiasa, sudah saya puasa. Dari bulan Rajab dulu sudah saya latih, gitu ya. Jadi Allah bisa karena biasa. Yang selama ini tak pernah baca Al-Quran, tengok Al-Quran, jengah Al-Quran. Karena mata kita yang Allah anugerahkan kepada kita, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami berikan kepadanya 2 mata, lidah dan 2 bibir? Nikmat yang Allah anugerahkan. Ayo tengok Al-Quran, jangan nasi tengok Facebook aja, setan gepeng aja yang dibuat. Ya, tengok. Lebih banyak mana kita tengok setan gepeng atau Al-Quran? Dalam sehari semalam itu loh. Padahal Allah akan tanya ini nih, mata nih, kemana aku beri kepadamu mata, apa yang kau lihat, apa yang kau pandang, akan dikira oleh Allah. Maka di bulan Sya'ban, mata, ayo tengok Al-Quran, tengok ayat Al-Quran, tengok aja lah, baca Ustaz, tengok dulu aja. Ya tengok dia mesti dibaca lah, tengok udah tengok dah. Ya dibaca. Yang selama ini telinga kita sih dengar musik lah, dengar lagu lah, dengar macam-macam. Ya. Ayo kita dengar
Banyakkan dengar bacaan Al-Quran, dengarkan baca sholawat, dengarkan nasihat agama, dengarkan, ya, kita manfaatkan telinga yang Allah beri. Inna sama, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan disoal di hadapan Allah, kan dimintai tanggung jawabnya. Jangan sampai kita, ya, salah guna nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shin syarrunas, ain wayubunas, banyak cacat celah kita. Banyak cacat celah itu, kita muhasabah diri pada malam hari ini, malam Sya'ban ini. Ya, di bulan-bulan Sya'ban banyak kita muhasabah diri, ternyata saya banyak cacat celah saya, ya Allah. Ibadah aku selama ini tak pernah khusyuk. Ya. Banyak kekurangan amal. Alangkah untungnya orang yang sentiasa menyibukkan kekurangan diri sendiri. Ini yang ada kan menyibukkan kekurangan orang, itu kurang, itu tak baik, itu tak betul. Lalu terus awak betul. Ya. Jadi kalau kita sentiasa menyibukkan kekurangan diri sendiri, muhasabah, betapa banyaknya kekurangan saya, ya Allah. Lepas itu kita berusaha untuk, ya, melengkapkan kekurangan itu yang selama ini kurang dalam berzikir kepada Allah. Lebih banyak bual kosong berbanding dengan zikir kepada Allah. Yuk kita pertingkatkan amal kita, berzikir kepada Allah. Yang selama ini tiap malam hanya tidur saja, habiskan tidur ya, sampai ngorok-ngorok aja. Pas itu ayo bangun malam. Bangun malam, ya. Ketika kita ini bangun, pas itu syukuri nikmat Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami semua akan kembali, sedar dan insya. Ya. Pergi ambil air wudu. Nah, kalau nak kencing yo cebok dulu. Pas itu ambil air wudu, sholat. Tatajafa junubuhum anil madaji, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama', mereka memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa gerun dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari harta yang Allah anugerahkan mereka belanjakan di jalan Allah. Bulan Sya'ban, bulan untuk melihat cacat celah kita. Selama ini, ya, puasa kita ini kurang, puasa-puasa sunat tak pernah buat. Ayo kita tengok cacat celah, karena nikmat Allah setiap saat tak pernah berkurang, tak pernah off, sentiasa on, mulai dari tidur kita sampai bangun tidur kita. Ketika kita tidur, siapa yang menidurkan? Allah tidurkan kita. Waj'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu sebagai relaksasi. Ya. Waj'alna al-laila wan nahara ayatain, famahawna ayatan laili waj'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan pergantian siang dan malam adalah tanda, dua-duanya tanda kebesaranku, supaya kita lihat, supaya kita celik mata, memandang, melihat, oh pergantian siang dan malam. Kami gantikan siang menggantikan malam, ya, agar supaya kamu setelah semalaman suntuk ditidurkan oleh Allah dan dicucikan alam sekitaran kita, udara kita sampai pagi hari dalam keadaan fresh, menghirup udara segar di pagi hari. Was-subhi idza tanafas, demi waktu subuh apabila engkau, ya, selesa untuk bernafas. Sedap waktu pagi, segar.
pergi berjalan, pergi menuju ke masjid, sholat subuh berjamaah, Masya Allah. Dan Allah jadikan siang, litabtaghu fadlan min rabbikum, agar supaya engkau juga meluangkan masamu untuk mencari anugerah Allah. Yang bertani pergi kebun, yang cocok tanam padi pergi ke bendang, ya, yang kerja kat kilang pergi ke kilang tempat kerja, pergi ke pejabat, pergi ke office, pergi pasar, pergi berniaga. Litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadas sinin, dan agar supaya kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun. Dalam hitungan kejam-pejam celik tak terasa. 1 tahun itu ya Allah tak terasa. Hitungan tahu-tahu dah berada di bulan Sya'ban. Kejap lagi ya, dalam hitungan 24 hari lagi Ramadan. Maka kita berusaha untuk gembira menyambut kedatangan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Jauh sebelumnya sudah kita persiapkan. Jangan dah kita tak saja je kita anggap bulan-bulan tu biasa je. Bulan Rajab biasalah, bulan Sya'ban biasalah, sama je. Bulan Ramadan ni kemudian diistiharkan, malam ini telah nampak anak bulan, maka besok pagi bagi umat Islam difardukan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa ngemek perut, gastrik. Ya. Tak sedia untuk melaksanakan ibadah yang sangat besar nilainya. Sekiranya engkau mengetahui, sekiranya manusia itu mengetahui tentang barokahnya, tentang keutamaannya bulan Ramadan, saya akan mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah sepanjang tahun itu Ramadan semuanya. Saya nak qiyam terus. Saya nak siam terus. Siam itu puasa. Qiyam artinya berdiri, sholat, sebagai melengkapkan puasa kita di bulan Ramadan. Siam, qiyam, niam. Lebih kurang ya. Siam, puasa. Qiyam, berdiri malam, sholat tahajud, sholat tarawih. Niam, ngorok malam. Tidur. Siam, qiyam, niam. Sekiranya manusia mengetahui tentang nilainya bulan Ramadan, saya akan menjadikan, ya Allah jadikanlah sepanjang bulan Ramadan, sepanjang tahun itu Ramadan, tak payah ada bulan Syawal, tak payah bulan Muharram, tak payah, Ramadan seluruh. Tapi karena tak disiapkan dengan ilmu, tak disiapkan dengan keimanan, ya kan, lah Ramadan puasa lagi, jadi tak selesa habis Ramadan. Maka bulan Sya'ban, bulan persiapkan diri, bulan peningkatan amal. Yang tadinya kecil menjadi besar. Ayo kita pertingkatkan. Kita naik tarafkan amalan yang sedia diri. Sya'ban. Setelah kita muhasabah diri, melihat keburukan-keburukan amal kita, keburukan-keburukan sifat kita, perangai kita yang selama ini ya malas-malas nak pergi masjid untuk sholat jamaah, yang selama ini berat nak menghadirkan diri, memakmurkan masjid. Maka kita berusaha untuk segala perbuatan-perbuatan jahat kita tinggalkan. Goodbye wahai perbuatan jahat, syar. Karena syar, kita mohon perlindungan kepada Allah setiap saat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mohon perlindungan kepada Allah. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku mohon perlindungan dengan Tuhan ya manusia. Malikin nas, raja semua manusia. Ilahin nas, Tuhan semua manusia. Min syarril, mohon perlindungan dari kejahatan. Min syarril waswasil khannas, ya, dari kejahatan yang membisik-bisikkan, mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan. Setan senantiasa membisikkan, kita nak pergi masjid ini, setan kan tak payahlah, di rumah pun boleh. Nah, itu kan bisik-bisik. Telinga kita dibisik-bisikkan, ya, masuk ke dalam hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, sehingga hati kita menjadi ragu. Pergi ke tak pergi ke masjid? Pergi ke tak pergi? Tak payah pergi. Kalau dikira pergi, tak pergi. Pergi, tak pergi. Tak pergi. Tak pergi. Maknanya ikut syar. Ketika kita dalam keadaan kita ragu dalam menunaikan kebaikan, ragu di dalam melaksanakan perintah Allah,
nak tak nak, malas-malas, berat, itu namanya kita mengikuti bisikan syaitan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua. Ya? Ada setan tuyul, setan gundul. Setan tuyul itu artinya setan yang tak nampak. Kalau dengar suara azan lari lintang pukang cabut ya. Tapi setan gundul ini ndablek. Setan gundul ya. Setan gundul dengar azan ya saju. Padahal itu seruan Allah. Jadi yang kita mohon kepada Allah perlindungan dari segala syar. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila gelap gelita. Apabila diliputi bumi ini dengan kegelapan malam, kecenderungan manusia untuk melakukan kejahatan lebih kuat daripada waktu siang. Ya. Maka mohon perlindungan min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Mohon perlindungan dari kejahatan tukang sihir. Apabila dia meniupkan pada tali yang tersimbol. Sihir. Dia ikat. Nabi pernah disihir oleh Lubaid ibnul A'sam. Ya, disihir. Oh, Nabi kok kena sihir, Ustaz? Ya, nak mengajarkan kepada umatnya. Kalau Nabi tak praktikal, macam mana nak mengajarkan? Ya, kalau engkau kena sihir itu begini caranya. Ya, Nabi disihir oleh Lubaid ibnul A'sam, diikat, ya, dibuat pocong tuh dengan 11 ikatan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, 11 ikatan. Waktu itu Nabi namanya diikat, ya, 11 ikatan. Nabi tak nak lepas itu berat betul. Dah diikat 11 ikatan, ditindih batu pula berat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah Al-Mu'awwadzatain. Surah Al-Falaq dan An-Nas itu disebut Al-Mu'awwadzatain. Dua-dua surat itu minta perlindungan kepada Allah. Dan itu jadikanlah satu amalan sebelum kita tidur itu baca, jangan lupa baca surah 3 kul gitu ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Maka Nabi kemudian turun surah 2 ini sekaligus. Kul a'udzu birabbil falaq. Sampai kepada akhir ya 5 ayat. Tambah lagi kul a'udzu birabbin nas 6 ayat. 5 dengan 6 berapa? 11 ikatan semua terlepas. Nah, huruf yang ketiga huruf apa? Shin, Ain, Sya'ban, Ba. Setelah kita muhasabah diri betapa banyaknya kejahatan yang kita lakukan dan betapa banyaknya kekurangan dalam kita beribadah kepada Allah, cacat celah kita begitu banyak. Saat itu mohon untuk ditutupi di bulan Sya'ban ini, digantikan dengan yang ketiga, ba birrun nas. Kebaikan banyak kita tingkatkan. Kita berbuat baik kepada sesiapa sahaja. Berbuat baik kepada Allah artinya kita mempertingkatkan kualiti maupun kuantiti ibadah kita kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama manusia, kita mempertingkatkan amal kebaikan kita dalam muamalah yang selama ini tak ngam dengan jiran-jiran, gaduh dengan jiran. Lepas itu bulan Sya'ban ini kita berbaik. Yang selama ini kita berat nak keluarkan uang untuk sedekah jariyah, kita pertingkatkan amal kebaikan. Ya. Di bulan memperbanyak kebaikan, yang menanamkan kebaikan. Kalau di bulan Sya'ban kita tanam kebaikan, nanti bulan Ramadan kita akan menuainya. Ya, kita tanam dulu baru menuai. Tak tanam apa-apa ya tak menuai. Jadi bulan Sya'ban, ba birrun nas. Ban kan banyak, panjang toh.
Ada alifnya. Alif, ulfatullah. Kasih sayang Allah pasti akan dilimpahkan kepada sesiapapun, kepada hambanya yang mempertingkatkan amal kebaikan, yang sentiasa muhasabah diri, meninggalkan segala yang baik, segala yang buruk, segala yang jahat, segala yang tak baik, menuju kepada kebaikan, meninggalkan segala cacat celah untuk disempurnakan, menuju kepada kebaikan. Maka Allah akan berikan ulfah. Ulfatullah, kasih sayang Allah akan dilimpahkan kepada hambanya. Dan nun, nurullah, akan diberi penerangan, hatinya makin cemerlang, gemilang, pancaran iman makin kuat. Ketika pancaran iman seseorang itu makin kuat, maka jalan kehidupan makin gamblang, jalan kehidupan makin terang. Bayangkan kalau kita berjalan di terang, cahaya yang terang, lancar gitu. Kita nampak lubang yang perlu bahaya yang perlu dielak. Tapi kalau gelapan, cenunukan, mana tuh jalan? Silap-silap blung kecebur parit. Pasal apa? Gelap. Maka bulan Sya'ban bulan meningkatkan. Dan bulan Sya'ban bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah bersolawat itu pada bulan ini. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, saya ya Allah. Kalau kita orang beriman, ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah salawat dan salam ke atas Nabi. Bulan Sya'ban, bulan mempertingkatkan bacaan salawat kita. Karena bulan Nabi ini. Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Loh, apa yang lain bukan bulannya Allah? Ya bulannya Allah. Cuma kalau Rajab itu dispesialkan bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan syahru ummati. Sedangkan bulan Ramadan ada diperuntukkan untuk umatku. Maka 3 bulan berturut-turut ini merupakan satu bulan training untuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Marhaba, marhaban ya Ramadan. Selamat datang, welcome wahai Ramadan. Disambut dengan gembira. Jangan disambut dengan murung. Kita lagi Ramadan, puasa. Tak gembira. Jadi bulan Sya'ban, bulan peningkatan amal. Yang selama ini payah baca sholawat, ayo sholawat banyak-banyak, sholawat. Apapun sholawat yang kita baca. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan diturunkannya salat. Bahkan peristiwa-peristiwa di bulan Sya'ban ini banyak, di antaranya adalah pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Selama 16 bulan selepas Rasulullah hijrah meninggalkan bumi tanah tumpah darah Makkah menuju ke Madinah, dalam sholat menghadap ke Palestina, menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu kiblat, 2 kiblat. Maka di sana di Madinah kalau kita pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah, di sana ada masjid namanya Masjid apa? Masjid apa? Kok do meneng kabeh urung do umrah kok? Masjid Kiblatain. Masjid apa? Kiblatain. Kiblatan itu apa artinya? 2 kiblat, 1 kiblat sebelah sana, 1 kiblat sebelah sana. Ayat turun pengalihan kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ketika Rasul sentiasa mohon kepada Allah, rindu tanah tumpah darahnya, rindu Makkah, tanah para anbiya. Lepas sholat saja tuh, dia pergi keluar menghadap ke arah Masjidil Haram, menengadahkan tangan, dan dalam riwayat dinyatakan malaikat Jibril menampakkan Makkah, Masjidil Haram, Ka'bah, tanah tumpah darah Nabi
diperlihatkan. Macam kita ada melihat live, ada ya streaming ataupun kita live, kita dapat melihat video call, ya itu Nabi. Sehingga pun turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara, kami telah banyak menyaksikan kau ya Muhammad membolak-balikkan tanganmu untuk mengalihkan kiblat ni ke arah Masjidil Haram. Karena telinga pedes ni. Bagi Nabi, orang Yahudi ni membebel hari-hari. Nih, tengok Muhammad nih. Agama lain dengan kita. Ya, tapi dalam sembahyang, dalam solat dia menghadap ke arah yang sama, ke arah kiblat kita. Apalah Muhammad tak betul lah. Ya. Maka Nabi mohon untuk dialihkan. Dah terjadi pengalihan kiblat ini adalah pada bulan Sya'ban ini. Turun ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah engkau ya Muhammad wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka ketika itu langsung Rasul menghadap ke arah Masjidil Haram. Berlawanan. Dari tadinya menghadap ke arah sana, terus menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram. Kalau Masjidil Aqsa kan arah utara ke selatan, Makkah, dari Makkah. Ya, kalau tak utara selatan, Ustaz. Yumbo gitu ya. Artinya kalau dari Madinah itu, Masjidil Aqsa itu selatan ke utara. Plus gitu. Lebuh raya utara selatan. Kalau di Madinah, kedudukan di Madinah, ke Palestina itu menghadap ke selatan. Selama 16 utara, ke utara. Ke utara, Palestina ke utara. Selama 16 bulan. Tapi ketika Rasul mengadahkan tangan untuk dialihkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, menghadap ke utara. Jadi tadinya di sana, kemudian terus ini. Maka disebut masjid itu Dzul Qiblatain atau Masjid Qiblatain yang mempunyai dua kiblat. Semenjak turun ayat itu sampai hari kiamat, kiblat Rasulullah bersama umat Muhammad menuju ke arah Masjidil Haram sampai hari kiamat. Tak akan berubah-ubah lagi. Itu terjadinya di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban, kemuliaan di bulan Sya'ban yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan malam yang istimewa, yaitu bulan Sya'ban nisfu. Dengan nisfu artinya separuh. 15 hari bulan Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban, malam yang istimewa, malam di renew suratan takdir kita. Maka sudah menjadi satu amalan kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, malam nisfu Sya'ban. Ya, baca apa? Tak ingat. Baca surah Yasin. Ya, jangan kita ikut pahaman-pahaman yang tak tentu hala. Apa itu bid'ah, Nabi tak buat. Baca Yasin tu kan Rasul perintah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Yasin apa bukan Al-Quran? Dan Rasul mengingatkan kepada kita dengan sabdanya Yasin 5 quri'alah. Surah Yasin itu bagaimana niat si pembaca. Ya. Maka kita sudah menjadi satu amalan kita. Teruskan, jangan kita mudah goyah dengan ini apa bid'ah ini, tak ada keistimewaan. Ada Allah sebutkan, ya, mesti ada sebut, ya. Nisfu Sya'ban, bahkan suatu ketika pada malam nisfu Sya'ban, bulan purnama kan, ya nisfu Sya'ban ini masih bulan purnama lah Ustaz. 15 hari bulan kan, ya, malam 15 hari bulan. Rasulullah keluar. Siti Aisyah meriwayatkan, gelisah pada malam hari itu Rasulullah SAW tak boleh tidur. Walaupun baring tapi gelibak kanan kiri, tak boleh tidur. Lepas itu Rasulullah, Siti Aisyah, apakah yang dipikir oleh Nabi? Kok gelisah gitu? Akhirnya Nabi keluar rumah. Nah, biasanya istri itu kan begitu dia. Kenapa keluar rumah?
apa nak gilir kepada istri yang lain, sedangkan malam ini ada giliran aku gitu ya. Maka diintip dari kejauhan. Ternyata Rasulullah keluar dari rumah, ya, diikuti oleh Siti Aisyah dari belakang agak jauh, intip. Ya, suka ngintipnya, perempuan kan suka ngintip tuh, ya. Nah, istri aku pun macam duit ya, itu Ustaz, ya, suka ngintip. Sampai ternyata Nabi masuk ke Baqi. Baqi itu apa? Kubur para syuhada. Dia menengadahkan tangan di kawasan kubur Baqi itu begitu lama sekali menengadahkan tangan, ya, mendoakan kepada para syuhada yang dikuburkan di Baqi itu. Itu terjadi pada bulan nisfu Sya'ban. Sampai lama loh. Siti Aisyah ngintip dari jauh, mengintai dari jauh. Lepas itu Rasul sudah lama, entah berapa jam, pas itu dia nak patah balik, Siti Aisyah pun lari juga. Rasulullah tengok hitam-hitam malam ini, apa hitam-hitam jalan, kejar, dia makin lari juga. Sampai di rumah, kemudian pintu tutup. Lepas itu Rasul ketuk pintu, buka Siti Aisyah, ya. Pas itu dibukakan pintu, Siti Aisyah dalam keadaan tergabah-gabah. Dari mana kau wahai Aisyah kok tergabah-gabah, ngos-ngosan gitu? Ya Rasul, tadi sebetulnya saya mengintai engkau, apa yang kau buat. Ternyata engkau berada di kubur Baqi menengadahkan tangan. Iya. Ketahuilah wahai Aisyah, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Dibukakan pintu langit. Ya. Kami mendoakan para arwah para syuhada. Artinya bulan Sya'ban dari peristiwa ini yang Rasul buat ini, artinya bulan Sya'ban, bulan untuk mengembangkan kebaikan, tidak hanya kepada orang yang masih hidup, tapi termasuk kepada orang-orang yang sudah meninggal. Maka orang-orang tua-tua dulu nyebut bulan Sya'ban itu bulan apa? Bulan ruah. Ya, ruahan itu arwah. Ya, bulan arwah, bulan kita meningkatkan kebaikan kepada orang-orang yang berjasa dengan kita, terutama sekali mak ayah kita atau nenek kita. Mereka menunggu-nunggu mana doa anakku, mana kiriman doa anak-anakku. Waladun sholihun yad'ulah. Nabi mencontohkan, mendoakan. Mereka menunggu-nunggu doa kita. Maka bulan Sya'ban disebut bulan ruah. Kita tidak hanya meningkatkan kebaikan pada orang yang masih hidup, termasuklah orang yang dah meninggal. Coba jengah-jengah kubur arwah emak, arwah ayah tuh. Ya. Ini tak pernah jengah. Nah, pergi ke Pulau Timan sampai, ya, pergi Genting Highland sampai. Ya, kubur di kampung sebelah aja tak pernah sampai kubur arwah emak, arwah ayah. Sampai batu nisannya hilang, entah mana dia kubur. Ya. Sunnah Nabi sudah banyak ditinggalkan oleh umat di akhir zaman. Maka bulan Sya'ban ayo kita pertingkatkan. Yang selama ini ya tak pernah ziarah kubur. Rasul mengingatkan, kuntu nahaitu kuman ziaratil qabri ala fazuruha fa inna yudzakirukumul maut. Au kama qala. Dulu aku melarang kamu untuk berziarah kubur waktu di Mekah, karena memang orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah Mekah pergi ke kubur itu minta kepada si mati, tok cucu ini nak pergi perang nih, minta menang ya tok ya. Apa toknya menjawab, yo cu. Tak ada, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Digalakkan sewaktu periode Madaniyah sudah diajarkan selama 13 tahun tauhid, akidah, ihtinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus, tidak akan tersesat lagi. Maka selama berada di bumi Madinah, Rasul menganjurkan untuk ziarah ke kubur. Fa inna yudzakirukumul maut. Sungguhnya berziarah kubur akan mengingatkanmu kepada kematian. Ya, ziarah kubur ya. Bulan Sya'ban, bulan ziarah kubur, bulan kebaikan, bulan mempertingkatkan amal kebaikan, bulan untuk mendoakan arwah si mati. Bahkan di antara dimakbulkannya doa kita ini, syaratnya di antaranya adalah doakan mak ayah kita.
Minimal rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampuni dosa mak ayahku, dan kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihaniku sewaktu kecilku. Ya, kita doakan. Mereka menunggu-nunggu doa kita. Jangan kita tak doa. Pertingkatkan doa. Jadi di bulan Sya'ban, banyak keistimewaan-keistimewaan di bulan Sya'ban. Jangan sampai kita abaikan. Ya minimal kita melatih diri, mentarbiyah diri kita agar supaya di bulan Ramadan, bulan yang diperuntukkan untuk umat Muhammad ini, kita dalam keadaan sudah, artinya sudah seronok kita melakukan ibadah-ibadah itu karena sudah kita latih jauh sebelumnya. Boleh ya insyaallah? Insyaallah. Dari hadirin dan hadirat yang dirahmati dan berkati Allah. Ya, sebagai penutup, marilah kita baca sholawat, ya. Sholawat tibil qulub itu lagi ya, supaya dengan harapan kita mohon kepada Allah, ya. Tibil qulub itu artinya dokter hati, kan, ya. Penyakit yang paling berbahaya adalah bukan penyakit yang melanda jasmani COVID-19, tak. Lebih bahaya adalah penyakit hati, karena penyakit hati ini menyebabkan seorang tak selamat dari api neraka. Tapi kalau penyakit macam ini virus COVID-19, tak ada orang yang COVID-19 masuk neraka. Apa salah Pak masuk neraka? Dulu kena COVID, tak ada. Ya, tapi kenapa awak dulu masuk neraka? Tak solat. Ya, jadi mari kita baca, baca apa? Salawat syifa. Dilakukan ke tidak? Lagu loh Ustaz. Ya, ya. Yuk sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Da'wahum ya subhanakallahumma tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.